Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Saya khawatir bahwa hari-hari ini yang namanya sembarangan dan asal-asalan telah menjadi gaya dan kebiasaan yang dianggap wajar dan biasa. Bahkan yang namanya sembarangan dan asal-asalan telah menjadi mode bagi generasi sekarang. Lihat rambut anak muda generasi sekarang, makin berantakan dia anggap makin mode. Lalu warna baju yang dulu orang bilang tabrak lari, yang dulu orang bilang norak, sekarang dibilang itu modenya, itu yang lagi in. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah itu berarti yang namanya sembarangan dan asal-asalan telah menjadi gaya, kebiasaan dan mode generasi sekarang? Dulu orang kalau pakai dasi bajunya keluar, itu dianggap selordeh, itu dianggap aneh, itu dianggap nggak ada aturan. Tetapi orang sekarang memang begitu dandanannya, pakai dasi bajunya keluar berantakan. Maksudnya apa? Kita juga nggak ngerti. Tetapi itulah yang namanya sembarangan dan asal-asalan telah menjadi mode bagi generasi sekarang. Karena memang kalau kita pelajari generasi sekarang ini, yang pertama disebut sebagai generasi pemberontak. Kenapa? Karena generasi sekarang tidak mau ikuti aturan yang berlaku. Generasi sekarang generasi yang sedang mencari identitas diri. Karena itu dia mau memberontak, dia mau melanggar aturan-aturan yang ada. Sehingga kalau dia bisa melanggar aturan yang ada dengan musik, dengan gaya hidupnya, dengan mode-mode pakaiannya, maka dia menganggap itulah yang namanya modern, itulah yang namanya fenomena baru. Kenapa? Karena memang generasi ini adalah generasi pemberontak. Yang kedua saya pelajari, generasi ini juga disebut sebagai generasi pemalas. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tahun 60-an, di tahun 70-an, orang tua telah bekerja keras, dan hari-hari ini mereka sudah menikmati hasilnya. Anak-anak sekarang lahir sudah menikmati hasil kerja keras, sehingga anak-anak sekarang lahir di bawah bimbingan babysitter, pembantu, sama supir, sama penjaga kebun, segala macam, saudara. Sehingga apapun yang dia mau kerjakannya, dia tinggal teriak, dia tinggal panggil, segala sesuatu yang disediakan bagi dia. Sehingga generasi sekarang di samping disebut sebagai generasi pemberontak, juga disebut sebagai generasi pemalas. Dan selanjutnya generasi ini juga disebut sebagai generasi seenaknya, generasi yang tidak mau diatur. Pokoknya saya mau begini, sehingga orang tua pun dilawan, guru pun dilawan, gereja pun tidak pernah dia mau masuki lagi. Kenapa? Saya mau hidup seenaknya. Lalu yang keempat saya pelajari, generasi hari-hari ini adalah generasi semau gue. Pokoknya yang enak menurut gue, yang untung menurut gue, yang senang menurut gue, itu yang gue kerjain. Gue masa bodoh sama orang lain. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah saatnya sebagai orang percaya kita tampil berbeda. Kita ada di tengah dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia. Karena kita ada untuk membawa terang, kita ada untuk membawa damai, kita ada untuk menyatakan kasih, kemuliaan dan sukacita Kristus di tengah dunia. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaksian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman
firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menguduskan diri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penting sekali untuk kita menguduskan diri. Seringkali kita nggak bisa lagi dengar suara Tuhan. Seringkali kita sudah nggak bisa lagi peka akan kehidupan ini. Seringkali kita sudah nggak punya hati yang lemah lembut lagi. Dan di sanalah saat untuk kita belajar menguduskan diri, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti rencana Tuhan, kita mengerti apa yang sebetulnya sedang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan tentang menguduskan diri, kita mau sama-sama belajar dari 1 Tawarikh pasal 15, 1 Tawarikh pasal 15 ayat yang ke-11, 1 Tawarikh pasal 15 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-24. 1 Tawarikh pasal 15 ayat 11 sampai 24, demikian firman Tuhan. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar imam-imam itu dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu." Perhatikan kalimat sekali lagi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya. Saya ulangi sekali lagi, para imam dan orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang difirmankan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara-saudara sepuaknya Asaf bin Berekhia dari Bani Merari, saudara-saudara sepuak mereka Etan bin Kusaya, dan bersama-sama mereka itu saudara mereka dari tingkat kedua Zakaria, Yaziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Elia, Benaya, Maaseya, Matika, Elifele, Mikneya, dan Obed Edom, serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang. Para penyanyi yakni Heman, Asaf, Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Zakaria, Aziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Elia, Maaseya, Benaya harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Sedang Matika, Elifele, Mikneya, Obed Edom, Yeiel, dan Azazia harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Kenanya pemimpin orang Lewi mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. Berekhia dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut, dan Sebanya, Yosafat, Nathanael, Amazai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang Obed Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas Tuhan tidak mau sesuatu yang sembarangan. Jelas Tuhan tidak mau sesuatu yang asal-asalan. Tuhan mau sungguh mereka mempersiapkan, mereka mengatur dengan baik, dan mereka menguduskan diri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana sebetulnya kita dapat menguduskan diri ketika kita dalam kepanikan, kebingungan, kekosongan, kejenuhan? Saudaraku, kita dapat menguduskan diri kita yang pertama dengan lebih fokus pada hal-hal rohani. Kita hari-hari ini lebih banyak dengar lagu rohani, kita lebih banyak baca Alkitab, kita lebih banyak berdiskusi, berbincang-bincang tentang firman Tuhan, bukan untuk berdebat, tetapi untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini yang dikatakan kita sedang menguduskan diri, karena mungkin kita sedang ada masalah, kita sedang dihantam badai, kita sedang melewati masa-masa yang sukar, kita mulai belajar menguduskan diri. Selama beberapa saat ini kita mau fokus pada hal rohani, kita nggak mau lagi tertarik hal-hal duniawi. Kenapa? Karena kita sedang mau menguduskan diri kita di hadapan
hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, kita menguduskan diri kita dengan apa? Dengan membersihkan hati dan pikiran kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita gak akan pernah bisa dengar suara Tuhan kalau sementara hati kita saja kotor, pikiran kita saja terus negatif. Karena itu orang yang menguduskan diri, yang pertama dia fokus pada hal rohani, lalu mulai membersihkan, membereskan hati dan pikirannya. Lalu yang ketiga, kita menguduskan diri kita dengan apa? Dengan banyak merenungkan firman Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makin kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, makin begitu banyak yang kita rasakan sedang terjadi terus dalam kehidupan kita. Jadi kita menguduskan diri, yang pertama lebih fokus pada hal-hal rohani. Lalu yang kedua, kita bersihkan hati dan pikiran kita. Yang ketiga, kita banyak merenungkan firman Tuhan dan kebaikannya. Dan yang keempat, kita menguduskan diri dengan apa? Lebih dalam lagi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita bukan hanya sekedar mau melakukan apa yang kita bisa lakukan, tapi kita mau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi dalam melayani Tuhan. Sehingga kita dapat berkata, terima kasih Tuhan, Engkau terus mengerjakan hal-hal yang dahsyat, sehingga aku menguduskan diri dan melangkah dalam kemuliaan dan kasih Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, bahkan mereka yang taruh tangan kanan ini di dada, karena mungkin hari-hari ini sedang menghadapi masa-masa yang sukar, hidup sembarangan, asal-asalan. Mulai hari ini kami mau belajar sungguh-sungguh, kami mau belajar untuk menguduskan diri kami dan melangkah dalam kehendak dan kemuliaan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita tuh bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.